Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ane Ekspedisi Lorong Waktu. Kali ini kita akan eksplor masih di daerah Depok. Dan saya pernah datang ke sini, tetapi waktu itu masuk di dalam gedungnya. Nah, nanti kita akan eksplor di luar gedungnya, di outdoor. Cuma nanti sebentar saya akan masuk ke dalam gedungnya. Jadi ambil suasana luar dulu, baru nanti saya akan masuk. Mitos yang ada di lokasi ini adalah begitu banyak gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk goib. Begitu banyak penampakan-penampakan dari makhluk goib. Berupa genderuwo, kuntilanak yang sering terdengar suaranya menurut warga setempat. Kemudian hantu anak-anak kecil yang bermain di kolam air. Karena memang lokasi ini adalah tempat bermainnya anak-anak. Tapi saya tidak bisa sebutkan lokasi. Saya hanya bisa memberikan sedikit informasi bahwa ini daerah Depok. Oke, nanti apa yang bisa kita lihat atau apa yang bisa kita, khususnya saya, menampilkan eksplorasi pada malam hari ini, wallahu alam bisawab, tentang adanya penampakan. Tapi ini adalah real explore, ekspedisi lorong waktu. Jadi tidak gimmick, tidak ada hantu-hantuan. Jadi kalaupun ada muncul hantu, yaitu hantu yang benar adanya gitu. Nah, wallahu alam bisawab tentang nanti bagaimana kelanjutan eksplor kita, apakah itu akan tampak di lensa kamera atau tidak, semuanya bergantung waktu nanti kita penelusuran. Mungkin insya Allah ada rezeki, ya akan ada bonus penampakan untuk penonton ekspedisi lorong waktu. Sebelum kita eksplor, seperti biasa kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan semoga juga penonton ekspedisi lorong waktu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya, dan diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penonton ekspedisi lorong waktu dan keluarga Anda semuanya. Yuk kita coba telusuri kira-kira apa yang bisa kita dapat pada eksplor kali ini. Wow, amazing. Dan harus dibantu dengan cahaya, karena kalau tidak dibantu dengan cahaya sungguh tidak terlihat. Kita mulai penelusuran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh penghuni alam gaib yang ada di sini, ini mungkin buat saya sebenarnya keterangan di lampu ini. Segini aja ya, cukuplah. Permisi, assalamualaikum. Agak berkabut sedikit. Dan ada yang harus kita perhatikan di sini adalah penghuni alamnya, yaitu saya pernah bertemu dengan ular yang sangat besar sekali di sini. Asli ular sanca. Mungkin bisa berkisaran 5 atau 6 meter ular tersebut gitu. Oh.
ada burung. Ada burung teman-teman. Ini kalau nggak salah namanya burung ceruk-cuk. Maaf ya, keganggu ya tidur ente ya. Ya sorry. Ceruk-cuk hutan. Permisi, assalamualaikum. Teman-teman, di lokasi ini ada aura apa yang Anda rasakan? Dan tembok ini bukan tembok penduduk, tapi tembok bangunan, namun tidak bisa kita masuki karena lokasinya sudah tertutup oleh semak belukar yang luar biasa itu. Au 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 au. Mantap. Permisi. Assalamualaikum. Untuk penghuni alam gaib yang ada di lokasi ini, Anda pasti sudah mengetahui kehadiran saya. Apabila Anda berkenan, apapun wujud yang Anda tampilkan, maka tampilkanlah di depan lensa kamera saya, agar penonton ekspedisi lorong waktu betul-betul melihat hantu yang real. Saya agak sedikit keder kalau di wilayah semak ini, karena waktu itu saya dapat ularnya di sana. Apa yang teman-teman rasakan? Seperti biasa, akun ini adalah akun edukasi ya. Maksudnya channel edukasi. Untuk memberikan tayangan yang real kepada penonton ekspedisi lorong waktu. Ternyata saya tidak tahu apakah sesuatu terlihat di mata teman-teman penonton. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di situ ada seperti tempat seluncur untuk bermain di kolam yang ada di depan sana. Itu seluncurnya, dan ini nih untuk naiknya. Apakah Anda melihat sesuatu? Komen ya. Ini karena dibatasi tembok, saya juga tidak bisa masuk ke sana karena kaki saya juga sakit. Kita coba explore, walaupun saya pernah ke dalam bangunannya, tapi saya akan ke sana lagi. Karena kalau ke sana alang-alangnya luar biasa, banyak seperti yang saya bilang. Saya takut karena pernah melihat ular yang besar, dan menurut warga di sini belum ketangkap. Jadi ada 3 sosok yang sudah tertangkap, tapi satunya itu besar sekali, belum tertangkap.
Kalau pandangan agak jauh, saya bantu dengan sorotan senter yang ada di tangan saya. Ini ada bangunan. Adakah sesuatu yang penonton lihat di sini? Makhluk goib itu sebenarnya di sini berseliweran, luar biasa. Tetapi seperti yang saya bilang, saya ingin penampakan itu ada di depan lensa kamera. Kawan-kawan, bisa nggak kalau saya bilang di depan itu adalah hantu kuntilanak? Bisa saja kalau saya mau bertipu muslihat, tapi itu bukan hantu kuntilanak. Ternyata itu tembok. Luar biasa ya. Nah, kadang-kadang sesuatu seperti ini bisa menakuti orang eksplor, dan penonton dibuat kepo dengan hal semacam ini. Tapi itu tembok yang di depannya ada daun seperti rambut jadinya. Dan di tayangan yang lalu saya pikir itu adalah sebuah penampakan, ternyata memang bukan. Itu bukan penampakan, tapi itu tembok. Permisi. WC. Adakah penonton melihat sesuatu yang ganjil di sini? Bagaimana Anda merasakan aura-aura negatif yang ada di sini? Untuk seluruh penghuni alam gaib yang ada di sini, apabila Anda sudah hadir wujud dan tampaklah di depan lensa kamera. Untuk sekedar informasi kepada penonton ekspedisi lorong waktu. Jadi sebagian ada orang yang meyakini bahwa ruh itu bisa bergentayangan, ruh itu bisa keluar mengganggu daripada kita manusia. Tetapi mohon maaf, untuk pribadi saya tidak meyakini hal tersebut. Tetapi bagi teman-teman yang masih meyakini, tidak bermasalah. Dan saya berkewajiban juga memberikan informasi kepada penonton bahwa sesungguhnya itu adalah tipu muslihat para jin yang mengganggu keyakinan kita sebagai manusia bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa menjadi hantu. Tapi sesungguhnya orang yang meninggal itu tidak akan menjadi hantu. Ini kolamnya, ini kolam. Dan saya tidak akan terlalu mendekat ke arah kolam karena saya takut ular tersebut juga tinggal di sini. Karena ini air, dan ular sanca itu suka sekali dengan suasana-suasana air.
Dan kembali kita bercerita. Di lokasi atau di tempat seperti ini mesti banyak sekali dihuni oleh makhluk-makhluk goib, jin yang berkamuflase, akan memberikan tampilan-tampilan kamuflasenya seperti genderuwo, kuntilanak, pocong, kelong wewe, tuyul, dan lain sebagainya. Itulah yang bisa dilihat mata oleh manusia. Tetapi sebenarnya makhluk jin itu sangatlah halus. Makhluk jin itu tidak bisa kita kenali dengan wujudnya yang asli. Makanya dia berkamuflase dengan wujud-wujud yang biasa kita kenal, yang sudah menjadi momok di masyarakat kita, bahwa hantu itu berupa seperti mereka. Tapi sebenarnya tidak seperti mereka. Tapi mereka hantu, iya mereka hantu, tapi hantu yang berkamuflase dengan wajah-wajah yang mereka sembunyikan. Dan dengan wajah-wajah yang mereka tampilkan. Untuk kita berpikir bahwa makhluk-makhluk itu adalah bangsa jin yang sesungguhnya. Tetapi bukan wujud asli. Karena wujud asli mereka hanya diketahui oleh insya Allah orang-orang soleh, tapi yang jelas adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan taruh kamera di sini. Saya coba akan telusuri ke depan. Nah, ini suasana di lokasi ini. Ini lokasinya sudah banyak terjadi perubahan-perubahan, teman-teman. Dan saya tidak bisa melihat belakang saya. Belakang saya itu gelap luar biasa. Tapi mudah-mudahan ada sesuatu yang terlihat di lensa kamera. Untuk penghuni alam goib, muncullah Anda dan masuklah di dalam lensa kamera saya. Entah Anda di jendela, di belakang sebelah sana, ataupun di manalah. Biar sekali-sekali Anda muncul dan tampil. Saya hendak merasakan satu energi yang ada di sini. Mungkin nanti kita akan buat mediumisasi dengan teman saya Niko. Kita akan mencoba apakah beliau bisa dimediumisasi atau tidak itu. Karena memang malam hari ini, meskipun saya eksplor masuknya sendiri, tetapi ada teman di sebenarnya bukan tim pantau. Kalau mungkin di yang live itu disebut tim pantau, tapi kalau di sini ya saya bilang di pos tempat menunggu, karena ini bukan live dan ini explore real, edukasi kepada penonton. Jangan pernah takut dengan suasana angker seperti ini, gelap seperti ini, dianggap wingit dan lain sebagainya. Tetapi takutlah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ikutilah selalu apa yang menjadi ajaran-ajaran, anjuran-anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kuatkan hati kita, kuatkan keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak kepada makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk goib yang kadang-kadang orang menyebutnya khodam, bahwa saya didamping oleh khodam, bahwa saya di khodam saya A, B, C, dan D itu. Dan sesungguhnya itu tidak real. Kenapa saya bilang tidak real? Karena Anda bisa merasakan, tetapi Anda tidak bisa melihat. Bagaimana sesuatu yang tidak terlihat itu bisa Anda kontrol? Akhirnya bisa jadi saja itu lepas kontrol Anda. Dan Anda akhirnya dirasuki oleh mereka, bangsa jin. Jadi mampu mereka masuk ke dalam tubuh kita, menguasai keadaan kita dan kesurupan. Kalau bisa jangan sampai Anda kesurupan.
Suasana di malam hari memang sebenarnya jalan raya itu jauh sekali dari sini. Itu berkisaran 300 meter. Tapi ini malam hari kan, tengah malam. Entah jam berapa saat ini, saya tidak tahu. Tapi coba kita cek di handphone yang satu, karena saya tidak bawa jam tangan. (00:21). Inilah waktu saya di lokasi ini. Ini sudah harus berhati-hati ya diri di sini. Sudah banyak rongga. Kolamnya luar biasa. Oh, kurang fun ya. Saya harus pakai hike. Oh, ada suara. Ternyata suara katak. Kita kembali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tempatnya begitu luar biasa, energi pun luar biasa. Tetapi di sini bukan hanya sebuah explore yang saya tampilkan kepada Anda. Di sini saya mengajak teman-teman untuk bisa lebih memahami tentang situasi kondisi yang kebanyakan orang bilang angker, wingit, dan lain sebagainya. Saya ingin berpesan kepada Anda untuk menjadi orang yang lebih kuat mentalnya, untuk Anda lebih berani mentalnya menghadapi situasi explore seperti ini. Kalau pada saat live kita akan ditemani oleh penonton, tapi pada saat explore seperti ini tidak ada tim pantaunya, tidak ada teman yang di dekat kita. Apabila terjadi sesuatu, itu semuanya kan sudah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti doa awal tadi, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya berserah diri, dan Allah yang nanti akan menjaga kita, Allah yang nanti yang akan melindungi kita, dan Allah lah yang akan selamatkan kita. Dan untuk penonton ekspedisi lorong waktu, seperti biasa, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya bukan menampilkan satu sosok tentang hantu, jin dalam bentuk kuntilanak, genderuwo atau apapun. Saya justru memang mencari untuk benarkah mereka itu bisa kita tampilkan di dalam lensa kamera pada saat kita explore. Tetapi sampai dengan saat ini sudah lebih dari 200 video saya, tidak terjadi satupun penampakan yang real, penampakan yang jelas tentang keberadaan makhluk-makhluk gaib tersebut. Jadi saya membawa Anda untuk menjadi orang yang lebih betul-betul bisa berpikir positif. Anda bisa betul-betul memahami tentang sebuah konten. Bagaimana seseorang membuat konten, dan terhadap konten-konten tersebut pun saya bukan antipati, tidak.
bukan menjelek-jelekan mereka, tidak. Tetapi saya hanya berpesan kepada teman-teman. Pada saat kita menyebut nama Allah, sebutlah nama Allah itu untuk ketenangan hati. Jadi kalau kita berkamuflase, kita membuat satu konten, bukan film ya. Kalau film itu udah jelas itu. Kalau konten itu seolah-olah menampilkan sesuatu yang real. Karena memang saya adalah kreator. Jadi saya paham sekali tentang bagaimana, dan teman-teman begitu banyak kreator-kreator juga. Jadi saya paham bagaimana kita menampilkan satu suasana, satu kondisi. Dan kalau Anda bilang komedi, horor, komedi, explore, komedi yang lain-lainnya, itu adalah berupa komedi. Tapi jangan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak bermain-main. Karena Allah itu tidak bisa kita main-mainkan. Jadi tetap fokus pada inti bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik, mendapat ketenangan, jujur, amanah, dan semoga Allah selalu memberikan kebaikan atas diri kita dan kawan-kawan sekalian ya, semuanya. Anda orang yang luar biasa, justru Anda tidak boleh takut dengan suasana-suasana angker seperti ini, suasana-suasana yang dibilang wingit dan lain sebagainya. Dan saya tetap memberikan kesan positif kepada Anda. Saya ingin memberikan tayangan positif kepada Anda, bahwa sesungguhnya makhluk gaib itu sulit sekali, saya katakan, untuk tampil di depan lensa kamera kita. Ini bisa kelihatan, ini bisa kelihatan, batu saya bisa kelihatan. Tapi yang namanya bangsa jin ada di hadapan kita, kita tidak bisa melihatnya melalui lensa kamera. Tapi mata Anda bisa melihatnya. Mata Anda bisa lebih tajam dari itu. Itulah karena ciptaan Allah ya. Ini pun perangkat ini Allah ciptakan, tetapi diproses oleh manusia. Tapi mata kita Allah yang proses. Dengan begitu banyak pembuluh darah, begitu banyak saraf-saraf dan yang luar biasa. Apabila kita menekuni, meyakini sesuatu yang kita yakini untuk bisa tercapai, insya Allah bisa tercapai. Jadi mengolah mata batin pun bisa tercapai. Seseorang dari yang tidak bisa menjadi bisa. Seseorang yang bisa menjadi orang yang ahli nantinya. Nah, pada saat menjadi ahli itu, apakah kita akan pada saat explore seperti ini ada goib harus kita tunjuk, harus kita ini? Ya tidak juga. Biarkan saja secara alami, kalau memang dia mau tampil. Dan saya tidak akan memberikan sesuatu kepada penonton itu. Oh, di sini saya merasakan sesuatu, di sini ada sesuatu, di sini ada genderuwo, di sini ada kuntilanak, di sini ada pocong dan lain sebagainya. Tidak. Itu bisa akan membuat persepsi penonton yang beragam. Maka saya hanya sekedar explore. Saya serahkan semuanya kepada Anda penonton ekspedisi lorong waktu. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, dan apa yang Anda ketahui. Jujur dengan keadaan Anda. Kalau saya mengatakan di atas ini ada pocong, di atas ini ada kuntilanak, apakah Anda yakin? Apakah Anda percaya? Di situ ada genderuwo yang sedang memperhatikan saya. Apakah Anda yakin? Apakah Anda percaya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk itulah saya, ekspedisi lorong waktu, tetap menampilkan tayangan-tayangan yang real. Semaju ke depan untuk saya tutup acara saya, explore saya malam hari ini. Untuk penonton ekspedisi lorong waktu, salam sejahtera untuk Anda, sehat selalu untuk Anda. Semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan dalam keadaan yang baik, dan kita dijadikan orang yang selalu lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Mudah-mudahan insya Allah tayangan ini memberikan satu pesan positif, edukasi bagaimana kita mengolah mental kita untuk tidak menjadi orang yang takut, terus kemudian takut terhadap hantu, takut terhadap bangsa jin dan lain sebagainya, bahwa sesungguhnya itu semuanya ada di dalam diri kita.
yakin kita dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembangkan terus kekuatan batin kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita ikuti terus petunjuk-petunjuk dari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita hidup dalam ketenangan, kita hidup dalam kedamaian. Suasana seperti ini bukan membuat Anda menjadi orang yang takut, karena takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut terhadap keberadaan mereka. Mereka banyak di sini. Sama aja pada saat kita lewat ke pasar, ada preman, ada macam-macam lah kan, manusia kan. Ada yang temperamennya galak, ada yang mereka juga sahati dengan kita dan lain sebagainya. Sama pada saat kita masuk ke wilayah-wilayah seperti ini, tetapi apabila Anda yakin dengan kebesaran Allah, maka Allah yang melindungi. Oke, buat teman-teman semuanya, sukses untuk Anda, diberikan keberkahan, diberikan usaha yang luar biasa. Dan dari saya cukup sekian. Babe Ahmad Taufik, Ekspedisi Lorong Waktu, akan terus memberikan tayangan-tayangan positif kepada Anda, pesan-pesan positif kepada Anda. Jadilah orang yang berani dan jangan pernah takut. Suasananya angker, suasananya luar biasa. Keadaannya sendiri, tetapi kita tidak sendiri, karena kita ada pelindung kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak pernah sendiri. Ada malaikat-malaikat yang mendampingi kita, lebih bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ada malaikat yang mau mendampingi kita, tetapi bukan jin yang mendampingi kita, karena jin berkamuflase, sementara malaikat adalah makhluk Allah yang luar biasa taatnya dan selalu memuji kebesarannya, insya Allah. Oke, dari saya Babe Ahmad Taufik cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah orang yang berani dan jangan pernah takut. Bye.